kawan-kawan lihat di sini rumus yang saya simpulkan seperti yang saya paparkan di sini. Ini salah satu contoh dari hitung pekerjaan pada proyek MAN ini untuk balok. Di sini kita ambil satu balok 25-50. Di sini saya cuma menghitungnya itu bentang antar kolom, soalnya dalam satu jalur balok itu terdapat ukuran balok-balok yang berbeda. Terus di sini ini ada jarak sengkang sebuah beton, pada saya masuk hitungan bengkokan besi. Terus jarak besinya perhitungannya. Kemudian masuk volume beton. Itu tinggi balok dikali panjang balok dikali lebar balok. Ini salah satu contoh yang saya ambil dari tim pekerjaan. Jadi volume yang di atas ini volume yang saya tentukan sendiri. Dan terus kesimpulannya adalah jadi untuk penghitungan volume hitung pekerjaan balok itu untuk bagi sting dapat 838,04 meter persegi, sedangkan pembesian 19.565 kilo, untuk beton 84.508 meter kubik. Nah, di sini saya untuk mencari keseluruhannya untuk menggunakan bantuan Microsoft Excel. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Hadid. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab atau diskusi dari Pak Roni. Kepada Pak Roni dipersilakan. Ya, Bu Anissa, makasih. Sebelum saya memberikan ulasan, tadi saudara Andre ya sudah presentasi, saya sudah menjelaskan yang perlu ya ditinjau apa saja. Sekarang saya minta saudara Andre memberi komentar terhadap yang dikerjakan Hadid, ya, yang disajikan Hadid, kekurangannya apa, ya, tolong disampaikan. Nanti saya juga minta saudara Hafiz ya, yang satu kelompok, Hafiz ya, menyampaikan pendapat dia terhadap yang dikerjakan oleh Hadid. Mulai dari saudara Andre dulu. Apa yang perlu dilengkapi? Saya akan seperti yang pada pinjam ke saya, yaitu yang harus diganti itu judulnya tidak hanya perlu untuk volume tetapi juga metode. Dan yang kedua, tinjauan khusus tidak harus volume pembesian atau besisting dan semen saja Pak. Itu, Pak. Yang lebih spesifik terhadap yang disajikan, katanya ada yang terbentang, ada yang karena balok itu panjang bingung menghitungnya, ya. Ada komentar nggak? Itu saya tidak, Pak. Cukup dari Andre, cukup ya. Coba Hafiz beri komentar. Kalau menurut saya, Pak, kekurangan dari kawan saya ini mungkin metode, Pak. Ini metode pelaksanaannya sama ada lagi saudara Hafiz. Nanti saudara Hafiz saya minta Ibu Anissa memberikan sedikit komentar juga ya terhadap yang mungkin saudara Hadid ya. itu saja, Ya, Pak. Itu aja saudara Hafiz ya. Ya, Pak. Bu Anissa. Baiklah, untuk Hadid, nanti metode pelaksanaannya itu kan ada pembesian, bertesting sama volume. Jadi bisa dipilih salah satu. Habis itu nanti bisa dilihat menggunakan, untuk pembesian bisa dilihat menggunakan SNI 2847 2019 yang terbaru. Pada saat untuk menghitung pembesian, kalau bisa ditambahkan gambar biar lebih
orang melihat presentasinya itu atau melihat laporannya itu lebih mengetahui seperti apa banyak Halo, pembersihannya. sedang jom. Waalaikumsalam. Sedang jom meeting. Nanti dapat ya. Dan juga untuk judul bisa diganti, bukan hanya balok. Seperti yang dibilang Pak Roni tadi. Nah, itu aja Pak Roni. Ya, terima kasih Bu Anissa. Sama-sama Pak. Oke, nanti saya memberi komentar. Nanti saya minta saudara Hadid mengulangi ya apa yang perlu diperbaiki. Tadi katanya bingung karena baloknya panjang. Ya, kalau sekarang boleh bingung. Kalau nanti Hadid sudah bekerja, Ukurannya beda-beda, Pak. ya kalau sudah kerja boleh. Dapat tugas hitung balok, bingung Nggak sih, Pak. hitung. Tidak bisa seperti itu. Mana mungkin kita berharap suatu proyek ukuran baloknya sama semua. Jadi minta ke si orang struktur, kalau desain balok jangan beda. Tidak mungkin. Karena balok itu ditinjau terhadap kekuatan dan efisiensinya. Yang harus kecil ya kecil, yang harus besar ya besar. Begitu juga jumlah pembesiannya. Nah, maka itu kenapa kita dari awal harus bisa memahami metode pelaksanaan pekerjaan itu dulu sebelum kita menghitung. Nah, jadi saya tidak setuju dengan langsung menghitung. Apanya mau dihitung gitu. Ya. Jadi tadi kalau baloknya ukuran berbeda-beda kan ada tipe balok ya. Tipe 1. Nah, balok lantai itu sering tuh simbolnya B1, B2 ya atau BL balok lantai. Ya, BL1, BL2, BL3. Nah, itu dikelompokkan dulu, ditabelkan. Jadi kita menghitung, apa mau kita hitung? Kita tabelkan dulu. Apakah semua mau kita hitung atau beberapa balok yang kita tinjau? Ya. Kalau balok itu berbeda tipe, ya kita hitung sesuai dengan bentangnya. Mungkin ya untuk beton sih oke. Kita bisa satu bentang kita hitung. Untuk backcasting oke juga. Untuk besi bagaimana? Ya, besi itu kalau baloknya memang satu bentang itu sudah habis, tidak menerus, mungkin sampai di sana. Tapi jarang ya, namanya suatu bangunan, balok itu kan menerus. Bisa saja balok yang dimensi kecil menerus ke balok yang dimensi besar. Pembesiannya lewat sambungan. Kalau lewat pembesiannya, misalkan dia 3 bentang, 4 bentang, 3 bentang, 4 bentang itu dianggap satu kesatuan nanti dihitung. Ya, atau boleh saja kalau kita ingin memilah bahwa balok BL1 nanti dengan BL2 bergabung. Kita lihat apakah ada besi BL1 yang menerus ke BL2 karena sambungan lewatan, ya. Apakah ada? Sambungan lewatannya di mana? Kalau sambungan lewatannya di BL1 itu mesti dihitung. Karena ada besi BL2 yang masuk ke BL1. Nah, jadi kita tidak hanya menggambarkan seperti yang Anda laporkan, dibuat di gambar penampang, ya, penampang tumpuan lapangan, sudah itu berapa jumlah besi yang terbaca di tumpuan dan lapangan, itu yang dihitung. Tidak demikian, sambungan lewatannya di mana? Ya, sambungan penyaluran tulangan di ujung balok itu di mana? Kan ada berbentuk L. Itulah dibuat detailing gambar balok. Jadi saudara Hadid wajib membuat gambar detailing dulu, ya, antara balok satu tipe dengan tipe yang lainnya. Detailingnya seperti apa supaya pembesiannya bisa dihitung. Dari awal saya katakan tadi bahwa pembesiannya cukup menarik karena dia cukup unik dan cukup rumit untuk dihitung. Berbeda dengan backcasting dan beton, ya. Untuk backcasting pun demikian ya. Disebutkanlah jenis backcastingnya apa, ya. Terbuat dari kayu, dari plat baja atau dari apa, ya. Disebutkan dulu. Itu metode pemasangan seperti apa. Untuk balok lantai, dia tidak sekedar backcasting. Di bawah backcasting dia menggunakan perancah, ya, kan harus dihitung juga perancahnya itu, perancah atau scaffolding, ya.
Nah, baru nanti kita ada kembali ke yang tadi, yang wajib dihitung adalah rasio daripada tulangan, rasio daripada si back casing itu. Ya.